adik-adik sekolah minggu. Hai. Apa kabarnya? Baik, Lose. Kabar Lose Kristen gimana? Sehat, Lose. Sehat, Lose happy? Puji Tuhan sehat. Lose Jess juga sehat nih, kita semua sehat di sini sama Lose Denis yang lagi ngerekam juga sehat kita semua. Nah, semoga adik-adik semua sehat juga ya. Oke, kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi, kita mau mendengar firman. Kita berdoa dulu ya. Sebelum itu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan pada kami. Pada saat ini kami ingin memuji memuliakan nama-Mu dan juga mendengar firman-Mu. Tuhan, biarlah supaya kami fokus dan kami bersukacita dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk lagu pertama kita mau bergerak. Kita nyanyi lagu Firman Tuhan di Hatiku. Pakai gerakan ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, kita tetap bergerak. Kita mau angkat satu pujian kudaki-daki. Gerak ya. Dakinya harus membuat gerakan yang mendaki. Oke? Siapa yang kangen lagu ini? Los Jessica. Oke, ayo kita bergerak. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi
Tuhan yang akan dibawakan oleh Let's Happy. Sebelum itu kita nyanyikan satu lagu lagi, yaitu Roh Kudus yang Manis. Kita duduk dengan tenang, duduk dengan sikap yang baik dan benar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Sekarang saatnya mendengar firman Tuhan melalui Let's Happy. Halo, shalom adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Ya, gimana kan nih kabarnya adik-adik sekalian? Luar biasa pastinya ya. Ya, harapan Lause adik-adik dalam keadaan sehat, penuh pertolongan yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, itu adalah anugerah yang daripada Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kalau pada saat ini kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap kami, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menolong kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita dari Bilangan, ya. Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang pertama dan kedua saja, gitu ya. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2. Lalu saya akan membacakan bagi adik-adik sekalian. Demikianlah firman Tuhan ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan,
firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bercerita tentang kedua belas pengintai. Nah, sebelum masuk dalam firman Tuhan, di sini ada sebuah cerita. Nah, jadi ada seorang anak atau seorang siswa namanya Dito. Jadi Dito ini mewakili teman-temannya, mewakili sekolahnya untuk mengikuti pertandingan cerdas cermat gitu ya. Nah, artinya untuk mempersiapkan diri, Dito ini berlatih, banyak belajar gitu. Dan akhirnya dia belajar mempersiapkan diri, lalu dia mendengar berita bahwa lawan tandingnya ini nanti lebih pintar, kemampuannya lebih tinggi dari dia. Nah, waktu itu Dito merasa bahwa wah, dia takut, dia gemetar gitu kan. Nah, dia menjadi takut gitu kan, lalu kehilangan semangat karena mengetahui bahwa lawannya ini lebih pintar gitu kan, kemampuannya lebih tinggi daripada Dito gitu kan. Nah, Dito ini menjadi takut gitu kan. Tapi Dito tahu bahwa dia sudah persiapkan dengan baik. Dan selain itu juga Dito berdoa kepada Tuhan gitu, meminta pertolongan Tuhan supaya dia dimampukan oleh Tuhan di dalam mengikuti sebuah pertandingan gitu kan. Nah, jadi kita akan lihat juga dalam cerita ke-12 pengintai, kita juga akan bercerita tentang bangsa Israel, adik-adik sekalian. Nah, jadi 12 pengintai ini diutus oleh Musa karena Tuhan telah berfirman kepada Musa untuk mengintai, yaitu tanah perjanjian, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, jadi ceritanya nih adik-adik, bangsa Israel ini masih dalam perjalanan di padang gurun gitu menuju ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, pada saat itu bangsa Israel ini masih sampai di Kadesi Barnea gitu kan. Nah, jadi nama tempatnya ini di Kadesi Barnea pada saat itu bangsa Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengutus, yaitu ke-12 pengintai ini dari ke-12 suku yang ada di Israel. Nah, jadi pada saat itu Musa memilih pemimpin-pemimpin di antara suku-suku Israel, yang artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang sudah terpilih gitu ya oleh Musa. Jadi bukan orang sembarangan gitu kan yang dipilih oleh Musa gitu kan. Nah, jadi apa sih tugas pengintai ini gitu kan. Nah, jadi tugas pengintai ini adalah untuk menyelidiki tanah Kanaan itu seperti apa sih gitu kan. Tanah Kanaan itu orangnya kuat atau lemah sih gitu kan, atau banyak atau sedikit gitu kan penduduknya, dan bagaimana keadaan tanah yang ada di sana gitu kan. Jadi mereka mencari tahu gitu kan, ke-12 pengintai ini gitu kan. Dan akhirnya ke-12 pengintai ini pergi gitu kan, walaupun tahu tugas ini bukan tugas yang mudah gitu kan yang dilakukan oleh ke-12 pengintai ini. Dan pada saat itu para pengintai ini pergi, 12 orang ini gitu kan. Nah, akhirnya mereka pergi selama 40 hari. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan ya, mereka 40 hari mengintai tanah Kanaan ini gitu kan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan ini gitu kan. Nah, setelah mereka selesai mengintai dan mereka bersiap-siap untuk pulang ke Kadesi Barnea, di mana bangsa Israel pada waktu itu dalam perjalanan, mereka sedang berkemah di situ gitu kan. Nah, jadi para pengintai ini mulai melaporkan nih, apa sih yang mereka lihat, apa sih yang mereka intai ketika mereka di tanah Kanaan itu gitu ya kan. Nah, jadi laporan yang pertama yang mereka berikan adalah, wah, negeri Kanaan itu sangat subur gitu kan, air susu dan madunya itu sangat melimpah. Mereka bilang seperti itu, seperti yang telah Tuhan janjikan. Artinya, wow, tanah itu sungguh luar biasa, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan gitu kan. Dan bahkan
dari hasil buahnya pun luar biasa gitu kan. Mereka juga membawa buah delima dan mereka mengatakan bahwa wah, besar kan buah ini, dan memang benar adik-adik ya. Jadi tanahnya ini sangat bagus sekali gitu kan. Berlimpah susu dan madunya, bahkan buah-buahan pun tumbuh subur di tanah Kanaan. Nah, itu laporan yang pertama. Laporannya belum selesai adik-adik. Nah, pada saat itu pengintai melanjutkan laporannya gitu kan. Nah, tetapi pada saat itu ketika mereka mengintai, mereka melihat bahwa tanah Kanaan ini adalah merupakan tanah yang besar gitu kan. Jadi tanah Kanaan ini memiliki tembok yang sangat tinggi dan sangat kuat gitu kan. Nah, dan mereka melihat juga bahwa orang-orang yang berada di tanah Kanaan ini kuat dan tinggi-tinggi. Bahkan tingginya itu sampai 3 meter adik-adik. Bayangin tuh, seperti raksasa ya kan, tingginya 3 meter. Kita aja yang tinggi 180-190 cm aja udah tinggi. Mereka 3 meter, 300 cm. Wah, tinggi banget gitu kan. Artinya mereka ini seperti raksasa gitu kan. Mereka tinggi, kuat gitu kan. Nah, akhirnya pengintai ini bilang bahwa wah, kami sepertinya gak sanggup nih. Kita sepertinya gak sanggup nih untuk masuk ke tanah Kanaan, karena sangat mustahil sekali nih gitu loh. Lawan kita kuat, kotanya ini dibentengi, sangat tinggi dan kuat sekali. Akhirnya mereka menjadi lesu. Jadi adik-adik, tanah Kanaan ini, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan ini bukan tanah yang kosong gitu kan. Bukan tanah yang tidak dihuni oleh penduduk, tidak dihuni oleh orang, tetapi tanah Kanaan ini sudah ada yang menempati gitu kan. Dan bangsa Israel disuruh oleh Tuhan untuk merebut tanah ini, karena ini tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk bangsa Israel. Dan setelah mendengarkan laporan tadi, yang pertama bangsa Israel senang, bergembira gitu kan. Tetapi ketika mendengar kabar yang kedua bahwa yang tinggal di tanah Kanaan adalah orang-orang yang kuat, bahkan bentengnya pun sangat kuat, bangsa Israel menjadi lesu. Bangsa Israel menjadi takut pada saat itu adik-adik. Nah, tapi salah seorang pengintai, yaitu namanya Kaleb, berusaha untuk menguatkan bangsa Israel. Dia berbicara kepada bangsa Israel, teguhkanlah imanmu, jangan takut gitu kan. Tetapi pada saat itu pengintai yang lainnya itu berbicara, gak usah percaya si Kaleb ini. Kita sama-sama mengintai di sana, bahwa itu sangat mustahil kalau kita hendak masuk ke tanah Kanaan itu gitu kan. Dan akhirnya pada saat itu Kaleb ini sedih gitu kan. Musa juga sedih karena melihat bangsa Israel yang tidak percaya akan pimpinan Tuhan, tidak percaya bahwa tanah perjanjian ini sudah disediakan oleh bangsa Israel gitu kan. Dan pada saat itu adik-adik, dari ke-12 pengintai itu ada 2 pengintai yang benar-benar memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang berbeda di antara yang 10 yang lainnya gitu kan. Mereka adalah Yosua dan Kaleb gitu kan. Nah, pada saat itu Yosua dengan imannya penuh keyakinan bahwa bangsa Israel pasti bisa memasuki tanah Kanaan. Dan akhirnya waktu itu Yosua dan Kaleb sangat kecewa gitu kan dengan sikap bangsa Israel, yaitu mereka tidak percaya gitu kan kepada Tuhan. Artinya seberapapun berat lawan bangsa Israel, artinya kalau Tuhan sudah berfirman, Tuhan pasti akan menolong gitu kan. Tetapi tidak dengan bangsa Israel. Bangsa Israel mereka putus asa, bahkan mereka menghina Tuhan gitu kan. Nah, jadi adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, pada saat itu ketika Yosua dan Kaleb
berkabung gitu kan, karena melihat perlakuan bangsa Israel ini terhadap dia, yang berusaha untuk menguatkan bangsa Israel supaya jangan takut, malah bangsa Israel ini makin marah kepada Yosua dan Kaleb gitu kan. Bahkan pada saat itu bangsa Israel ini mau melempari batu kepada Yosua dan Kaleb, adik-adik. Tetapi ketika bangsa Israel hendak melempar batu-batu itu, ada nampak tiba-tiba kemuliaan Tuhan berupa awan dalam perkemahan itu. Dan akhirnya bangsa Israel pada saat itu menjadi takut dan gemetar kepada Tuhan dan tidak jadi melempari batu kepada Yosua dan Kaleb. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa pada saat itu seperti ini, adik-adik. Musa, berapa lama lagi bangsa ini melawan aku? Sampai kapan mereka tidak percaya kepadaku? Lupakah mereka dengan setiap tanda ajaib yang sudah kuperbuat sejak dari Mesir? Nah, kita tahu adik-adik ya bahwa Allah itu selalu menolong bangsa Israel. Dari bangsa Israel di budak di tanah Mesir. Bahkan Tuhan Yesus menolong dalam perjalanan bangsa Israel selama di padang gurun. Tetapi melihat kebaikan, melihat pertolongan Tuhan itu, bangsa Israel ini masih tetap keras kepala gitu kan, tetap degil hatinya gitu kan, tidak mau percaya akan pertolongan yang daripada Tuhan. Akhirnya waktu itu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan penyakit yang menular gitu kan kepada bangsa Israel. Jadi pada saat itu penyakit yang menular ini menyebar di perkemahan bangsa Israel, dan di antara mereka juga ada yang meninggal, adik-adik ya. Nah, termasuk juga 10 orang tadi pengintai yang kembali membawa berita buruk dari pengintaian dan mengecilkan hati bangsa Israel gitu kan. Jadi tadi kan ada 12 pengintai. Jadi yang 10 ini mereka tidak cukup memiliki iman yang sungguh-sungguh seperti Yosua dan Kaleb. Akhirnya mereka tadi yang memberitakan kabar yang buruk dari pengintaiannya itu, akhirnya mereka juga ikut mati, adik-adik ya, dan mereka meninggal gitu kan. Dan akhirnya Tuhan berfirman bahwa Yosua dan Kaleb nanti mereka berhak gitu kan untuk masuki tanah perjanjian. Lalu pada keesokan harinya, adik-adik, bangsa Israel ini menyesal gitu kan, menyesal karena telah menghina Tuhan, menyesal karena tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Lalu waktu itu mereka memiliki semangat kembali gitu kan untuk masuk ke tanah perjanjian. Waktu itu mereka ini berduyun-duyun gitu kan, orang-orang ini datang kepada Musa. Jadi seperti ini, Musa, kami mau meneruskan perjalanan kami menyesal akan segala dosa kami. Nah, waktu itu Musa bilang, kalian jangan pergi gitu. Tuhan tidak akan menyertai kamu. Dan waktu itu dengan keras kepala lagi bangsa Israel ini pergi gitu kan. Dan akhirnya dalam perjalanan mereka melawan orang Amalek gitu kan. Dan dengan mudahnya orang Amalek ini mengalahkan gitu kan orang Israel. Dan dari orang Israel ini banyak yang terbunuh. Jadi adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, apa sih yang kita pelajari dari cerita bangsa Israel ini tadi? Kita melihat bahwa orang Israel ini keras kepala gitu kan. Mereka tahu bahwa Allah itu menyertai, menolong di dalam kehidupan bangsa Israel. Dari diperbudakan, dari perjalanan di padang gurun, Tuhan selalu menolong, membimbing gitu kan. Tetapi dari situ mereka, bangsa Israel ini tidak juga percaya gitu kan. Artinya dengan tantangan yang ada, mereka langsung takut, mereka khawatir. Ketika mereka mendengar bahwa tanah perjanjian atau tanah Kanaan ini tadi sangat kuat dibentengi dan orang-orangnya
sangat tinggi seperti raksasa, bangsa Israel menjadi takut adik-adik gitu kan. Harusnya ketika Tuhan sudah berfirman menjanjikan sesuatu kepada bangsa Israel, artinya mereka harus percaya gitu kan bahwa sebelum-sebelumnya Tuhan juga sudah menolong bangsa Israel. Nah, jadi yang perlu kita pelajari adalah kita harus menjadi seperti siapa? Yosua dan Kaleb adik-adik ya. Mereka mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan. Bahkan mereka mengatakan bahwa jangan takut bahwa Tuhan akan berserta kita. Seperti Dito tadi gitu kan. Dito adalah yang mewakili sekolahnya untuk mengikuti pertandingan. Dia takut nih juga bahwa lawan-lawannya ini pintar-pintar juga, memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari Dito. Tetapi karena Dito punya Allah, karena Dito yakin dia sudah belajar, lalu dia meminta pertolongan yang daripada Tuhan, akhirnya dia dengan sukacita mengikuti pertandingan itu. Artinya dia percaya bahwa Tuhan akan menolong di dalam kehidupan Dito gitu kan. Nah, begitupun juga dengan kita adik-adik ya. Jadi adik-adik di dalam setiap kehidupan adik-adik, misalkan dalam sekolah, kita tahu nih sekolah tuh pasti buat kita susah gitu kan. Ya yang enak ya main game gitu kan. Tapi kan kita perlu yang namanya belajar gitu kan. Kita sekolah supaya kita pintar, supaya nantinya kita boleh menjadi orang apa yang kita cita-citakan gitu kan. Kita mencapai cita-cita kita itu gitu kan. Dan artinya dengan melakukan semua itu, kita juga meminta pertolongan yang daripada Tuhan, bahwa Tuhan itu akan menolong kita gitu kan. Tuhan akan menyertai kita, bahwa kita yakin bahwa bersama Allah kita akan memenang gitu kan. Seharusnya adik-adik kita boleh memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan seperti Yosua dan Kaleb gitu kan. Kita boleh menjadi anak-anak yang memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik. Nah, semoga adik-adik menjadi anak-anak yang percaya, mengandalkan Tuhan gitu kan. Yakin akan setiap pertolongan Tuhan. Nah, sebelum kita menutup firman Tuhan ini, kita bernyanyi nih bersama-sama. Sering nih kita nyanyiin, yaitu jangan kamu khawatir. Nah, kita akan bernyanyi bersama-sama. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita angkat sekali lagi. Aku tidak khawatir. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita, karena kita punya Allah yang selalu menolong di dalam setiap kehidupan kita. Oke, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Ajari kami sebagai anak-anak Tuhan, untuk kami boleh memiliki iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami memiliki iman yang sungguh-sungguh
untuk kami selalu menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena kami yakin bahwa Tuhan selalu menolong di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap adik-adik kami di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berkati di dalam setiap sekolah mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar. Mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan mereka juga menjadi anak-anak yang hormat akan orang tua. Bahkan mereka boleh menjadi contoh teladan bagi setiap teman-teman mereka, bahwa mereka adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap seru doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah mengucap syukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Los Happy. Bagaimana? Pada menyimak ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup doa dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.